Gini. Oke, teman-teman. Oke, aku mulai aja ya. Terima kasih yang udah pada datang ke sesi learning how to listen. Ini menarik banget ya, mendengarkan gitu. Kenapa sih kita harus belajar gimana caranya mendengarkan? Terus kedengarannya tuh kayak absurd gitu. Ngapain kita harus belajar untuk mendengarkan sih? Orang kita biasa juga, sekarang juga kita lagi mendengarkan gitu. Cuman yang perlu kita tahu adalah apakah cara kita mendengarkan sudah baik, bukan benar ya? Baik, dan gimana sih caranya supaya kita tuh bisa dapetin lebih banyak lagi ketika kita mendengarkan orang lain. Jadi, yuk kita belajar di sesi ini. Oke. Jadi, apa aja nih yang bakal kita pelajarin? Tadi aku udah spill sedikit. Nah, di sini aku mau jelasin lagi. Jadi, yang pertama adalah alasan kenapa kita harus mendengarkan secara aktif gitu. Jadi nggak cuman mendengarkan, ya udah asal masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, atau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu. Itu kan cuman asal ya, nggak fokus istilahnya. Jadi kenapa sih kita harus mendengarkan secara aktif? Dan yang kedua adalah kenapa sih mendengarkan itu susah loh ternyata kayak gitu. Dan yang ketiga yang kita harus ketahui lagi itu kenapa sulit rasanya untuk kita tuh membuka pikiran gitu. Open our mind gitu ketika kita mendengarkan orang lain. Kadang kan kita udah ngejudge duluan gitu kan. Ketika si orang ini ngomong, elah dia sosokan lah ngomongin soal ini, orang sendirinya juga bla 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 gitu kan. Kebanyakan kayak gitu kan. Orang tuh kayak langsung menyepelekan kayak orang lain yang mau nge-share atau mau bicara tentang sesuatu gitu. Padahal belum tentu, walaupun memang misalkan kelakuan dia nggak cocok untuk ngomongin itu, tapi kan belum tentu informasi yang dia berikan itu salah gitu. Jadi kita harus berusaha membuka pikiran gitu. Terus terakhir ya, yang keempat adalah gimana caranya mendengarkan secara atentif gitu, secara attentively gitu sebutannya. Oke, terus di sini aku next dulu. Oke, kita masuk ke yang kenapa nih? Slide dulu ya, mikrofon. Enggak kok, masuk beneran ini mikrofon audio device. Oke, oke, sip. Nah, lanjut ya. Jadi, kenapa sih kita harus mendengarkan secara aktif gitu ya? Karena mendengarkan atau listening itu salah satu skill yang paling penting kita punya gitu, yang harus kita punya gitu kan. Jadi, mmm, bagaimana kita mendengarkan secara baik, itu tuh bakalan gede impact-nya untuk hidup kita gitu. Contohnya aja leader gitu, pemimpin. Pemimpin kalau nggak bisa mendengarkan dia nggak akan bisa nge-lead gitu. Karena dia nggak akan tahu apa yang diinginkan oleh bawahannya gitu, atau dia nggak akan ngerti harus bawa kemana gitu. Perusahaannya mungkin ya, kalau dia leader dalam perusahaan, akan dibawa kemana sih perusahaan ini gitu, kalau misalkan dia tidak mendengarkan gitu. Mendengarkan entah itu bawahannya atau entah itu, apa, orang luar gitu. Misalkan kayak dia kan harus ngerti ya, ngerti keadaannya seperti apa. Terus juga kalau misalkan kita lagi belajar, terus kita nggak ngedengerin dosen atau nggak ngedengerin siapa gurunya gitu, itu gimana kita bisa masuk gitu kan. Karena di sini tujuan kita mendengarkan itu yang pertama untuk obtain information, yaitu mendapatkan informasi. Yang kedua untuk mengerti, mendapatkan informasi sama mengerti beda ya. Kalau mendapatkan informasi ya sekedar tahu, tapi mungkin nggak ngerti gitu. Terus juga yang ketiga itu ya untuk enjoy aja, untuk seneng ya. Kadang-kadang dengerin cerita orang gitu, atau dengerin lagu bahkan ya. Dengerin lagu, dengerin cerita orang, dengerin pidato, dengerin apa aja itu kan enjoy ya kita. Terus juga kita belajar gitu.
tuh ketika kita belajar, kita harus mendengarkan, nggak bisa kalau kita dengarkan gitu. Oke, next ada perbedaan speaking versus listening. Jadi ngerasa nggak sih teman-teman kalau kita ngomong atau speaking itu tuh lebih gampang daripada kita mendengarkan. Iyalah gitu kan gampang. Soalnya ketika kita tuh cuman pengen deliver aja sih message yang ingin kita sampaikan itu apa gitu. Tapi kita tuh nutup aja gitu, nutup diri gitu, seolah-olah nutup diri, gue pokoknya ngomong ini gitu. Belum belum mau membuka diri untuk understanding gitu, untuk eh ya untuk understanding karena proses understanding atau proses mengerti itu bukan ketika kita bicara, tapi ketika kita mendengarkan. Ketika kita mendengarkan, kita baru ada di proses yang understanding tadi, bukan sekedar men-transmit atau mendeliver message gitu. Kalau bicara kan cuma deliver message aja. Nah, lalu sehingga effective listening itu akan lebih penting ya daripada bicara. Sebenarnya ini yang paling mind blowing sih menurutku. Kan selama ini kita wah gila nih kalau orang yang jago ngomong pasti dia akan influensial. Ya kan? Akan, akan gila nih komunikasinya tuh orang itu dinilai dari kemampuan dia untuk berkomunikasi gitu. Dinilainya tuh dari kayak gitu kan. Tapi ternyata gak juga itu dinilainya dari kemampuan dia untuk mengerti gitu, untuk mendengarkan, baru dia jadi influensial. Ngerasa nggak sih guys? Kayak males nggak sih kalau misalkan kita ngobrol sama orang yang maunya ngomong terus, terus tapi dia nggak mau dengerin kita atau dia sosokan ngedengerin tapi nggak ngerti gitu sebenarnya apa yang kita omongin gitu kan. Jadi memang di sini kemampuan untuk mendengarkan itu penting banget gitu dalam komunikasi. Kayak gitu. Oke. Nah, ini kenapa menurutku kemampuan untuk mendengarkan secara efektif atau aktif ini masuk ke dalam ranah spiritual. Karena ketika kita mendengarkan itu tuh sama dengan bentuk meditasi ringan sebenarnya. Karena kita harus fokus kan di sini. Jadi di sini ya, aku baca. Kenapa susah? Kenapa it's hard to listen gitu? Itu karena biasanya kita tuh kalau lagi ngedengerin, kalau lagi nggak fokus, itu pikiran mana-mana, not at home. Nggak ada di situ. Kayak di gambar ini. Kan ada dia lagi kerja atau lagi ngerjain sesuatu. Tapi pikirannya yang satu liburan, yang satu nonton film Iron Man gitu. Yang satu kemana gitu. Jadi kita tuh harus mindful sama harus present gitu di di dalam di dalam ruangan yang sama dengan si pembicara. Jangan otak kita tuh kemana-mana gitu. Jadi coba kita anggap atau kita pikir sebagai kalau listening atau proses mendengarkan itu kayak meditasi ringan gitu. Jadi kita tuh harus ngekelirin apa yang ada di kepala kita gitu, dibersihin dulu nih mind clutternya gitu. Baru kita tuh bisa fokus seluruhnya ke apa yang si orang itu bilang gitu. Soalnya kalau kita isi uh, mainnya berantakan di dalam gitu, banyak pikiran, kita nggak akan bisa dengerin orang tersebut gitu dengan fokus gitu. Makanya kita harus ketika orang bicara, kalau bisa jangan main HP, matiin laptopnya. Pokoknya kalau perlu, pokoknya fokus aja sama si orang itu. Jadi, eh apa namanya, fokus sama orang tersebut, jangan mikirin apa-apa, fokus aja sama yang didengerin dan anggap kalau mendengarkan itu kayak meditasi gitu. Terus kedua, kenapa sih itu susah mendengarkan itu? Ada nih sebutannya yang namanya psychological deafness. Jadi dia kayak tuli secara psikologi. Waduh ngeri ya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya adalah ada orang tuh ya, em, dia tuh
udah udah nutup diri duluan gitu dari apa yang mau disampaikan oleh orang lain gitu. Jadi di sini tuh there are people who instead of listening to what is being said to them are already listening to what they are going to say themselves. Oke, ada nih orang pasti ini banyak kejadian di teman-teman semua nih. Aku juga sih sering kadang. Jadi kita misalkan lagi argumen, nih argumen ya, lagi argumen panas gitu ya. Kita tuh nggak mencoba mengerti gitu, nggak mencoba mengerti apa sih argumen yang disampaikan si lawan gitu. Tapi kita tuh udah mikir duluan, bentar-bentar, dia ngomong gini, gue nge-counternya apa ya gitu kan. Langsung mikir kayak gimana cara ngebalikin si argumen tersebut kan. Otak kita udah mikir apa namanya kata-katanya seperti apa, susunan katanya seperti apa yang harus kita bikin biar si si orang yang berargumen itu istilahnya kalah gitu dalam berargumen dengan kita gitu kan. Itu itu nggak mendengarkan guys itu namanya. Itu namanya nyerang. Udah mikir strategi gitu. Strateginya gimana kalau dia ngomong ini, gue ngomong ini. Ya, itu namanya menyerang, bukan mendengarkan. Jadi gimana caranya gitu mendengarkan yang baik itu? Terus dibilang ya, we have to be open to receive. Jadi kita tuh kalau kita mau menerima, kita harus kebuka dulu, baru bisa masuk gitu istilahnya kayak gitu. Jadi jangan jangan langsung ketika orang berargumen, ketika orang apa ngomongin apa yang ada di pikiran dia, jangan langsung mikir bentar-bentar gue balasnya gimana ya, gue nge counter attack-nya gimana gitu ya. Jangan langsung mikir gitu, diem aja, pahamin aja dia, oh jadi gitu, oh menurut dia tuh gitu ya ternyata gitu. Sekedar pengen tahu aja gitu, bukan jangan mau apa ya, jangan ingin nyerang gitu, kesannya kayak gitu. Walaupun seabsurd apapun, ya anggap aja itu sekedar sekedar oke, itu pandangan dia. Tapi kamu kan nggak harus setuju sama pandangan dia. Cukup cukup tahu aja gitu. Oh, kayak gitu. Oh, dia tuh mikir kayak gitu karena kayak gini. Oh, gitu. Cukup gitu aja. Jadi kita tuh harus conscious. Lagi-lagi conscious ya. Karena memang kesadaran itu adalah kunci segala hal gitu. Conscious dalam mendengarkan, conscious dalam berbicara juga. Nah, ini alasan yang ketiga. Jadi ada cerita. Ceritanya tuh ada seorang cendekiawan ya, scholar itu. Ya scholar lah ya. Cendekiawan yang datang ke Zen Zen master gitu ya di Jepang. Terus tolong dong ajarin saya tentang Zen. Nah, gitu. Terus kan em, ternyata si scholar itu dia tuh apa ya full of his own opinion and knowledge gitu. Jadi kayak kepala dia tuh udah penuh sama opini dia sendiri dan sama ya ilmu yang mungkin bakal menolak apa yang diajarkan si masternya. Jadi ketika si masternya tuh ngajarin atau ngasih tahu, dia tuh suka interupsi gitu. Suka interupsi si masternya tuh berapa kali gitu dengan opini dia, dengan cerita dia. Pokoknya dia tuh gagal untuk mendengarkan mendengarkan apa yang si masternya itu harus bicarakan gitu. Terus akhirnya si Zen Master ini bilang gini, udah yuk kita udah deh cukup diskusinya, ayo kita minum teh dulu, gitu kan. Minum teh dulu, terus dia ini kan si masternya itu nuangin tehnya ke dalam sebuah gelas. Gelasnya itu udah ada isinya, gitu kan. Tapi si master itu tuangin terus-terusan sampai sampai si gelasnya tuh tumpah. Bukan gelasnya tumpah, apa namanya? Tehnya itu tumpah. Terus sampai ke lantai, sampai ke apa namanya? Bajunya si master itu. Terus si scholarnya bilang, "Stop, stop, stop. Kenapa diisi terus? Itu udah penuh. Emang kamu nggak lihat?" Ngomong kayak gitu. Terus si Zen Masternya bales, lah iya katanya gitu kan, sambil senyum. Kamu tuh kayak kayak gelas ini gitu, full of ideas, penuh ini, penuh ide, penuh pemikiran dirimu sendiri, dan gak ada space, gak ada tempat untuk saya
untuk saya masukin ilmu ke dalam dirimu lagi karena memang wadahmu udah penuh gitu. Come back to me with an empty cup. Jadi ketika kalau kamu mau belajar tentang Zen, coba kosongin dulu bukan pikiran apa? Ide-ide atau opini-opini atau ilmu-ilmu yang tidak akan membantu gitu kan di sini gitu. Jadi tolong kosongin, datang ke sini dalam keadaan kosong gitu. Siap menerima pelajaran apapun yang diberikan, jangan motong-motong terus, jangan interupsi terus. Gitu maksudnya. Jadi ketika kita mendengarkan orang lain, kita harus jangan kayak, "Wah, parah nih ngaco banget dia ngomongin kayak gini, padahal kan ini kayak gini-gini." Jangan jangan langsung kayak gitu, dengerin aja. Oh, I see gitu. Oh, berarti dia ngertinya itu dari sudut pandangnya yang mungkin agak berbeda gitu. Atau oh, dia mungkin yang di bagian ini memang belum terlalu dalam, jadi dia kurang bisa membahas di bagian situ. Cukup kayak gitu aja. Jangan jangan langsung diinterupsi kayak, wah nggak bisa tuh, nggak bisa gitu, nggak bisa gimana gitu. Tuh harus dihilangkan pemikiran-pemikiran seperti itu ya. Oke. In order, ini quotes ya, quotes bagus. In order to listen, there must be an empty place in the mind. Ini yang tadi ya. Ketika kita mendengarkan, itu kita harus nyiapin salah satu space kosong di dalam mind kita atau di dalam pikiran kita. Karena itulah dimana ilmu itu bisa dimasukkan. Kalau nggak ada space kosong, mau ditaruh di mana ilmunya? Penuh sama ide dan opini kita dong, bukan sama si orang pemberi ilmunya gitu atau orang yang pemberi informasinya gitu. Jadi memang harus dikosongkan dulu ya. Maksudnya dikosongkan adalah ya kita tuh seolah-olah nggak tahu apa-apa aja kalau dengerin dia. Jangan langsung nyosor gitu kayak, lu nggak boleh dong ngomong gini, ini kan teorinya kayak gini-gini. Jangan kayak gitu, dengerin aja. Oh oke oke, sih kayak gitu aja. Nah, yang keempat, alasan kenapa susah untuk mendengarkan. Ini untuk teman-teman yang datang ke sesi Transformation of Impression, kita udah belajar ya soal ini. Bagaimana proses impresi, ketika impresi itu masuk melalui penglihatan, melalui pendengaran, melalui bau ya, smell, atau rasa, taste, atau bahkan sentuhan, itu tuh ada yang namanya kayak wall gitu ya, dinding yang menyaring hal-hal tersebut. Dinding ini disebutnya personality, tapi bukan personality ya dia, misalkan dia ESTJ atau apa gitu. Tapi ini lebih ke personality di sini maksudnya adalah bagaimana bentuk karakter kita yang apa sudah ditanamkan sejak kita lahir dan besar sampai sekarang gitu. Jadi ada banyak di dalam diri kita tuh tanpa sadar kita tuh melihat dunia ini tuh kayak pakai kacamata gitu. Nah, si kacamatanya itu ada filternya. Jadi ada orang yang melihat dunia ini warnanya biru, misalkan. Ada orang yang melihat dunia ini warna merah. Itu tuh warna itu atau si filter itu ditentukan dari yang berbagai macam. Ditentukan dari berbagai macam beliefs yang apa? Entah itu conscious atau unconscious yang masuk ke dalam diri dia dan juga ditentukan bagaimana orang tua membesarkan kita, parenting style-nya gitu. Juga ditentukan sama keadaan ketika kita besar itu seperti apa gitu. Kan mungkin orang yang lahir dalam keadaan yang lebih nggak punya gitu ya intinya, mungkin akan melihat dunia ini kejam gitu. Daripada orang yang lahir di keluarga yang punya misalkan. Kayak enak-enak aja hidupnya. Kalau dunia ini nggak kejam-kejam amat kok seneng kok gitu kan ada yang kayak gitu. Ya itu nih, ini nih si filter ini nih. Jadi kayak karakter yang terbentuk gitu. Habis habis difilter itu masuk lagi diproses lagi lah sama yang namanya intellectual center, emotional center, moving center, instinctive center, sama sexual center. Nah, ini waktu itu aku sempat jelasin secara detail, tapi aku brief aja di sini. Intellectual center itu adalah kemampuan kita berlogika. Jadi istilahnya otak kita yang benar-benar otak ya. Jadi dia analitis, logis.
Terus emosional, pakai hati, baper. Jadi ada orang yang ada impresi atau ada stimulus tuh diprosesnya pakai hati langsung, nggak pakai otak dulu gitu. Jadi ya langsung langsung sakit sakit hati misalkan. Padahal niat orang itu nggak niat buat nyerang dia, tapi dia merasa terserang terus dia sakit hati. Itu karena dia proses pakai emosional. Nah, moving center ini lebih kayak insting ya. Jadi kalau misalkan kita megang panas, megang gelas panas terus langsung kayak gitu langsung otomatis narik tangan refleks, itu namanya moving center yang bekerja. Instinktif juga ini mirip mirip sama moving center tapi kayak lebih apa ya? Cara insting gitu ya, secara insting. Misalnya manusia, misalkan kalau manusia itu lebih senang misalkan ruangan yang terang daripada yang gelap, misalkan kayak gitu. Itu namanya insting. Seksual kalau ini kan udah pasti ya. Jadi kayak kalau cowok misalkan lihat cewek cantik aja ya langsung. Padahal cewek cantiknya nggak ngapa-ngapain, cuman apa namanya cuma nyapa hai gitu. Terus dia udah langsung mikir, wah parah nih. Dia pasti suka sama gue nih. Langsung mikirnya tuh langsung ke sana jauh gitu ya. Nah itu mungkin diprosesnya pakai si sexual center ini atau mikir yang enggak gitu, yang mikir yang membayangkan apa-apa segala macam itu pakai yang si sexual center ini. Nah, terus ini yang di tengah-tengah kuning ini apa? Ini tuh essence. Essence kita. Essence itu apa? Jadi hati nurani paling dalam. Kenapa disebut paling dalam? Karena dia terkubur atau terletak di dalam, bukan di dalam, apa ya, terkungkung oleh yang namanya ego di sini. Jadi, kenapa sih kita susah untuk mendengarkan apa adanya? Ya karena ini. Rintangannya si stimulus itu untuk nyampe ke dalam diri kita gitu. Mulai dari si personality tadi dah, mulai terus diseleksi lagi lah mau pakai si intellectual center, emotional center atau moving centernya gitu kan. Terus ada ego pula gitu kan. Kalau misalkan dia egonya ke-trigger nanti langsung ngertiinnya yang ngaco-ngaco gitu kan. Kayak wah wah misalkan ego apa yang ke-trigger ya. Misalkan ego yang proud gitu ya. Terus, si orang ini dia merasa si orang ini kayak ngerendahin dia gitu, si ego proud-nya kesentil, langsung, "Wah parah nih orang pengen nyerang gue." Padahal enggak sebenarnya gitu kan, cuman egonya aja kesentil kayak gitu. Jadi, ini nih yang bikin kita susah untuk mendengarkan apa adanya tanpa nambah-nambahin, ego, tanpa nambah-nambahin opini, tanpa nambah-nambahin apa atau asumsi segala macam. Itu karena memang prosesnya panjang. Untuk mendengarkan itu prosesnya panjang banget, nggak cuman langsung dari telinga sampai otak gitu. Itu prosesnya panjang banget gitu, sampai ke dalam diri itu panjang. Jadi memang kita harus em, apa ya, belajar gitu ya, belajar mengosongkan atau tidak memberikan label atau em, apa namanya, jangan ngejudge lah istilahnya gitu ya sebelum kita tahu gitu apa yang akan disampaikan. Okay. When you are listening to somebody completely attentively, then you are listening not only to the words, but also to the feeling of what is being conveyed, to the whole of it, not part of it. So, jadi kalau teman-teman misalkan mendengarkan seseorang secara atentif, secara komplit keseluruhan, kamu tuh nggak cuma dengerin kata-kata aja, tapi kamu tuh dapat gitu, nangkep nangkep si orang ini perasaannya apa ya? Si orang ini rasanya gimana ya gitu. Bahkan kalau misalkan yang sensitif mungkin kerasa ada energinya juga. Si orang ini aduh orang ini lemes banget, energinya dia lagi kenapa ya gitu. Atau enggak dia kenapa ya dia ngomong kayak gini langsung. Ngerasa ada hal yang lain yang ditangkap dan itu di luar kata-kata gitu. Jadi ini kalau kita mendengarkan dengan baik. Nah, kenapa kita harus buka pikiran sih? Kita harus open our mind ketika kita ngomong. Sebenarnya kesempatan atau opportunity itu datangnya ke siapa? Datangnya ke orang yang open minded. Orang yang close minded mah nggak akan dap, bukan nggak akan dapat, mungkin dah, tapi dia nggak akan ambil.
dapat tapi nggak akan ambil karena dia langsung ah ngapain lah kayak gitu paling juga bla 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 gitu orang kan close minded dia nggak mau berubah gitu nggak mau nerima hal baru kayak gitu jadi kalau kita bisa berubah pikiran maka kita akan satu membuka diri kita kepada pengalaman-pengalaman yang baru ide-ide baru inspirasi-inspirasi yang baru yang nggak pernah kita kepikiran sebelumnya. Kalau kita close minded, gimana itu bisa masuk kan hal-hal yang baru itu? Yang kedua, getting rid of psychological apathy. Nah, ini maksudnya apa? Apatis. Apatis secara psikologis itu kayak ignorance kali ya. Kayak, ya udah, bodo amat, gue mah nggak mau tahu. Gitu. Nggak mau belajar, nggak mau tahu, nggak mau belajar. Poin, hidup gue ya gini aja gitu. Itu namanya apatis gitu, psychological. Terus yang ketiga adalah getting rid of Kalkian personality. Nah, Kalkian personality ini apa? Ini tuh kayak hilangnya rasa hormat terhadap eh, sosok otoritas. Otoritas itu yang sosok yang lebih dituakan atau yang lebih levelnya lebih tinggi dari kita. Juga nggak punya respect terhadap misalkan orang tua, guru, terus apalagi namanya, pokoknya orang yang dituakan. Terus juga merasa sudah cukup, ya, self-sufficiency, merasa sudah cukup dengan teori gitu. Dengan teori yang dia punya sendiri. Ah, gue mau udah pintar gitu, jadi nggak usah belajar gitu. Nah, dan yang terakhir adalah ignorance of wisdom. Gak mau kan, masa sih kita ignorant terhadap wisdom gitu kan. Gimana kita mau berkembang kalau kita nggak mau menerima kebijaksanaan gitu. Kebijaksanaan yang ada gitu. Oke, next. Nah, tadi kan kita udah belajar kenapanya. Nah, sekarang kita lanjut ke gimana caranya. Oke, yang pertama, kalau ini caranya lebih ke tekniknya ya. Jadi, bukan spiritualnya, tapi lebih ke gimananya gitu. Jadi, ada yang namanya HEAR strategi. HEAR gitu ya. Sorry. Strategi. Ada 4. Yang pertama, halt. Stop. Jadi, kalau misalkan kita lagi ngerjain sesuatu, terus orang lain ngajak ngobrol, itu kita stop dulu. Misalnya kita lagi kerja, ngetik-ngetik apa gitu, terus orang lain ngajak ngobrol, jangan cuman sambil ngetik gitu ya, hah, hah, jangan kayak gitu, itu nggak mendengarkan namanya. Stop dulu ngetiknya, stop dulu kerjanya, arahkan pandangan kamu ke si orangnya, oh tanya gitu. Oh, ya kenapa gitu, fokus ke si orangnya kayak gitu. Jangan ada pikiran apapun di dalam kepala gitu. Jangan ada sambil mikir, ah nanti malam makan apa ya gitu. Terus kayak jangan ada pikiran lah istilahnya kayak gitu. Fokus banget ke orang yang lagi ngomong. Yang kedua, engage. Ini lanjutan yang tadi. Jadi ya tentu aja kalau engage ini tadi yang fokus kan. Fokus kita ke sama si orangnya. Kalau perlu sih langsung kepala kita dihadapin ke dia. Terus kuping yang sebelah kanan tuh deketin gitu. Apa-apa gitu. Kayak sambil kayak gitu. Pokoknya eh engage itu beneran fokus lah intinya. Beneran gak ngerjain atau gak mikirin hal lain selain eh nggak ding, jangan mikirin apa-apa, denger aja. Gak usah mikir ya. Denger aja kayak gitu. Terus anticipate. Anticipate itu jadi kita kayak oh sebenarnya si orang ini tuh lagi ngomong apa ya? Lagi terus mengakui kalau kalian tuh bener-bener tertarik gitu. Tertarik dan pengen belajar sesuatu yang baru gitu dari si orang ini gitu. Jadi kayak apa nih gitu antisipasi kayak apa sih dia mau ngomong apa wah seru nih kayak gitu replay yang terakhir ya jadi terakhir adalah dia udah ngomong pikir si orang ini ngomong apa ya pikir dulu terus analisis analisis sama paraphrase paraphrase itu apa ya ganti dengan kata-kata kamu sendiri gitu misalkan dia ngomonginnya tentang apa gitu definisi sesuatu terus kalian definisikan dengan bahasa kalian sendiri oh yang dia maksud itu bla 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 gitu kayak gitu itu diputar lagi informasinya baru udahnya mungkin kita akan jadi lebih mengerti lagi
kita akan jadi lebih mengerti apa yang lagi diomongin sama si orang ini. Oke. Terus ada lagi nih quotes dari salah satu Zen master asik. While walking, just walk. While sitting, just sit. Above all, do not hesitate. Jadi kalau lagi jalan ya udah jalan aja. Lagi duduk ya duduk aja gitu. Jangan pernah ragu-ragu. Mau duduk ya, mau duduk atau berdiri. Kalau jangan galau katanya gitu. Jadi fokus pada satu kegiatan pada suatu waktu. Jangan multitask. Jangan multitasking karena memang otak manusia itu tidak bisa didesain untuk multitasking, yang ada kitanya pusing, burn out gitu ya. Makanya kita harus fokus pada satu waktu, kita harus fokus pada satu kegiatan aja. Tuh. Next, how to listen attentively. Yang pertama di sini, sorry, yang kedua. Tadi kan yang pertama hear ya, metode hear. Yang kedua adalah jangan pakai judgment atau agenda gitu. Ada kan orang yang misalkan ngedengerin itu udah ada agendanya. Misalkan kayak, oke, gue tuh agendanya pengen marahin dia gitu. Jadi pas dia cerita, gue pengen nge-counter kata-kata yang dia ceritain buat apa namanya? Buat nyerang gitu, buat nyerang. Nah, itu gak boleh diagendain kayak gitu. Itu jahat tuh. Itu kita nggak belajar apa-apa kalau caranya kayak gitu. Nah, jadi kita tuh harus nggak boleh ada agenda, tulus aja gitu. Terus no judgment. Kalau ini mah pasti ya. Kalau kita judgmental mah dapat apa ya nggak sih? Langsung kayak istilahnya menolak ilmu yang akan diberikan. Listening done well is an act of empathy. Mendengarkan adalah aksi atau bagian dari empati. Gitu. Kenapa? Karena you are trying to see the world through another person's eyes and to understand their emotion. Karena kamu tuh berusaha melihat itu dari si mata orang itu gitu, bukan dari kita. Dan untuk mengerti kenapa dia memikirkan kenapa perasaannya seperti itu, kenapa emosinya seperti itu gitu. Jadi nggak akan terjadi hal itu tuh kalau misalkan kita udah ngejudge duluan gitu misalkan. Ah, si orang ini mah gitu kan. Si orang ini mah dulu dia misalkan, dulu dia bucin sih gitu. Misalkan dulu dia bucin sih. Ya pasti kayak gini lagi gitu. Langsung ngejudge gitu. Langsung ngejudge. Ya dia dulu kayak gini sih, pasti kayak gini. Langsung ngejudge duluan. Itu nggak bisa ntar kita ngelihat em, lihat secara sampai orang tersebut gitu. Karena apa namanya? Kamu tuh jadi nggak apa ya? Karena kita tuh bakal jadi punya opini terhadap terhadap apa yang disampaikan si orang tersebut. Padahal kadang-kadang orang tuh nggak butuh gitu opini kita gitu. Cuman pengen denger pengen didengarkan aja gitu kan. Makanya eh, kalau kamu pergi ke sebuah diskusi dengan tujuannya untuk mengerti perspektif dia, maka kita nggak boleh ada judgement di situ gitu. Dan ketika nggak ada judgement, orang bakal lebih kebuka sama kita ya kan, akan lebih open up gitu karena mereka akan berpikir bahwa kita itu bisa dipercaya. Jadi ya mereka akan apa namanya? Akan dengan senang hati gitu, dengan senang hati mengeluarkan apa isi hatinya gitu. Terus selanjutnya yang ketiga, bagaimana mendengarkan secara atentif. Nah, ini dengan menunjukkan kalau kita mendengarkan ya dengan body language atau bahasa tubuh ya. Karena kerasa ya teman-teman kalau misalkan body language itu nambahin energi gitu ya ke dalam conversation atau pembicaraan atau percakapan kita gitu. Jadi ya kita harus menunjukkan orang kalau kita tuh dengerin mereka, bahkan cuman sekedar ngangguk aja. Aku pernah baca suatu penelitian. Nah, di situ tuh kayak hasil penelitiannya adalah orang itu lebih senang kalau di diberikan positif positif verb
non-verbal affirmation. Itu tuh seperti kayak ngangguk, ngangguk. Oh, gitu kan. Oh, gitu. Hmm, sambil ngangguk atau enggak bilang gitu. Oh, gitu. Nah, orang tuh bakal lebih seneng kayak gitu karena dia merasa, oh, suara gue nyampe ya. Oh, dia tuh denger loh gitu. Kalau misalnya kalian cuma dengerin, tapi nggak ada reaksi, terus kan bingung ya orang ya. Ini orang dengerin atau enggak? Atau dia lagi mikirin yang lain gitu kan? Kayak gitu. Aku suka pakai body language kalau ngomong tapi kelihatan nggak bisa diem. Ya dikontrol aja sih body language-nya, jangan kayak weh gitu, panik. Ya nggak gitu juga. Kalau misalkan kita terlalu aktif, body language-nya malah mengganggu apa yang mau disampaikan ya. Karena aku belajar di Toastmaster juga, eh jadi kita kan kalau setiap ada event Toastmasters itu udahnya ada evaluasi. Evaluasi itu biasanya dinilai dari berbagai macam kan, mulai dari pitch, mulai dari berapa kali kita ngomong apa namanya, apa sih sebutannya filler word. Nah, sampai ke body language. Nah, disebutin ada tekniknya body language itu. Gimana cara kita menyesuaikan tangan, misalkan. Menyesuaikan tangan, terus menyesuaikan kayak, gak cuma tangan, bahkan gerakan kepala sekaligus gitu kan. Kayak, itu tuh ada tekniknya. Seberapa banyak kamu harus menggunakan tanganmu gitu kan. Seberapa banyak kamu harus ngangguk gitu. Seberapa banyak harus mengarahkan, bahkan pandangan mata diharahin kemana, itu kan ada tekniknya juga, tapi aku nggak akan bahas di sini. Cuman kira-kiranya adalah ada bahasa tubuh yang efektif. Bahasa tubuh yang efektif itu em, jadi satu, kita open, kita terbuka kepada orang yang mendengarkan. Biasanya dengan posisi, aku contohin ya. Kalau kita nutup gini ya, tangan disilang kayak gini. Orang rasanya apa? Kita songong atau enggak kayak tertutup gitu. Ya nggak sih? Kayak, wah nih orang gak enak nih diajak ngobrol. Jadi lebih dibuka aja, dibuka open 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 arm gitu body language-nya. Ya jangan gini juga, jangan kayak sosokan mau meluk gitu, enggak juga ya. Ya gini aja, jangan jangan ditutup gitu badannya gitu. Jangan masukin tangan ke saku juga. Itu juga menutup apa namanya? Bikin kita jadi nggak kelihatan approachable ya. Di open aja, buka aja ya, open body language-nya. Terus juga ketika kita mendengarkan, ya tentu kita harus kalau memang dia lagi menceritakan sesuatu yang bukan yang sedih ya, itu ya kita senyum aja gitu kan, menunjukkan eh, ekspresi yang positif, jangan kita ngerengut gitu kayak hmm, atau enggak datar gitu, datarnya kayak gitu. Itu mah ngantuk ya. Ini orangnya jadi ilfil sama kita. Ya, tangan dikebelakangin boleh, nggak apa-apa, itu enak. Tapi kalau aku sih seenaknya aja, nggak ada patokan harus seperti apa. Asal jangan nutup kayak gini, jangan nutup badan yang ada di depan kita gini, gitu. Jadi open, open body body language-nya tuh open aja, lebih lebih open, gitu. Terus kita harus nyamain sama apa yang diceritain orang gitu. Misalnya lagi cerita cerita sedih cerita sedih ya masa kita ketawa-tawa kan enggak gitu. Jadi ya kita denger aja, oh ini ya. Ya tapi kalian juga energinya ikutin ya, turunin juga gitu. Jangan kaliannya seneng dianya sedih gitu kan. Ya kalau tangan di saku nggak boleh ya, nggak sopan. Bukan nggak sopan apa ya? Nggak nggak welcome gitu. Aku tuh pernah belajar gitu waktu itu. Diajarin sih sempat gitu di Toastmaster gitu. Kalau tangan itu harus seperti apa ketika bicara gitu. Nggak boleh kayak gitu. Nah, ya nyamain energi dari body language juga gitu kan. Kalau misalkan si orangnya dia lagi excited gitu ya, lagi excited, oh kita juga ikut excited aja gitu kayak, oh iya iya iya, terus gimana gitu, gitu sambil ya senyum gitu. Atau misalkan kalau emang dia seneng banget gitu ya, ketawa gitu kan, senyum, ketawa, kayak gitu. Itu tentang bahasa tubuh atau body language. Nah, yang keempat, have to listen attentively, listen to learn.
gitu. Jadi kita itu di sini berasumsi bahwa setiap orang yang kita ajak bicara akan memberikan kita informasi baru atau bahkan ilmu yang baru, inspirasi-inspirasi yang baru kayak gitu. Nah, jadi kalian yang bisa kalian lakukan untuk ngulik ceritanya, ngulik informasi yang bisa kalian dapat dari si orang baru ini adalah dengan pertama ask open-ended question. Jadi tanyain dengan apa namanya pertanyaan yang open-ended, jangan yang close-ended gitu. Jadi terus gimana atau enggak? Kenapa kamu gini gini gini? Jadi si orang itu dia bisa menjelaskan lebih luas lagi dan kamu bisa dapat lebih banyak lagi informasi dari dia gitu. Dan yang kedua harus be interested ya. Kalau misalkan kamunya nggak interest, bosen gitu ya. Gimana kamu bisa ngegali ilmu dari si orang itu gitu ya. Harus interesting dong, harus interested dong. Oh ya terus terus gimana gitu. Kulik aja terus nggak apa-apa. Dan ingat kalau kita tuh bisa belajar apa aja, satu hal, dua hal, berapa hal dari semua orang kayak gitu. Kayak gitu. Terus juga ini ya contoh-contohnya eh, contoh-contoh pertanyaan yang bisa kalian pikirkan gitu ketika kalian mendengarkan informasi yang baru. Misalkan kayak, what surprised you about that? Jadi, apa sih yang bikin kamu jadi kaget atau mind blowing? Yang mind blowing tuh apa sih gitu-gitu. Kayak gitu. Terus, what has been the biggest memo to self moment? Jadi kayak, apa hal yang paling penting yang harus kamu catat ketika kamu mendengarkan si orang gitu. Kenapa Kenapa hal tersebut bikin kamu interest gitu? Dan juga kamu suka bagian apanya sih gitu dari hal tersebut. Nah, itu coba dipikirkan sendiri teman-teman gitu. Next ya, next. Oh, ini udah conclusion nih. Kita juga udah 42 menit. Ya udah nanti sambil habis ini langsung Q&A aja. Jadi conclusion kesimpulannya. Kesimpulannya adalah yang pertama, hidup kita akan lebih baik seandainya kita bisa mendengarkan orang lain tanpa judgement, tanpa masukin opini kita, tanpa kita menutup ilmu baru yang akan masuk, tanpa kita memenuhin gelas kita sendiri. Tadi kan cupnya harus di cupnya harus dikosongin dulu ya sebelum kita ngobrol sama orang, kayak gitu. Terus yang kedua adalah our ego, beliefs, and personality can misinterpret the message transfer. Jadi ego kita, beliefs itu apa ya? Kepercayaan. Kepercayaan kita entah itu secara unconscious atau secara conscious gitu ya. Kepercayaan yang secara sadar atau tidak sadar. Dan juga yang tadi aku bilang, filter tadi yang personality tadi, filter tadi itu bisa menyalah apa ya? Misinterpret itu apa sih? Menyalahartikan ya. Menyalahartikan message atau pesan yang disampaikan atau yang ditransfer gitu. Dan yang ketiga adalah kita harus we have to be present when we listen. Jadi ketika kita mendengarkan orang, kita harus ada di situ. Jangan pikiran yang kemana-mana gitu ya. Jadi harus present, mindful, ada di situ. Dan yang keempat adalah jangan ngejudge orang lain. Yang kelima, always assume that you can learn something from every person you talk to. Selalu asumsikan bahwa kamu tuh bisa belajar sesuatu dari semua orang yang kamu pelajarin, bahkan anak kecil sekalipun gitu. Pernah nggak sih kalian ngobrol sama anak kecil terus kayak shock gitu kan? Oh, bener juga ya kenapa nggak kepikiran segampang itu gitu, sesimpel itu. Banyak loh hal-hal yang kayak um, mind blowing gitu. Jadi kayak nggak usah ngejudge kalau anak kecil ngapain sih ngobrol sama anak kecil gitu kan nggak penting gitu. Jangan langsung kayak gitu dong. Coba aja mungkin ada perspektifnya anak kecil yang kita nggak bisa lihat gitu. Pokoknya sama siapa aja atau bahkan pokoknya sama orang yang kalian kalian yang apa namanya anggap kayak nggak banget sekalipun lah istilahnya kayak mas dia mah toksik banget ya mungkin walaupun
walaupun si orang ini toksik gitu misalkan ya mungkin, tapi mungkin informasi yang dia sampaikan mungkin akan benar gitu ya, cuman kepribadiannya toksik misal gitu ya. Ya cukup dengerin informasinya tapi gak usah kepengaruh lah sama si toksiknya gitu kayak gitu. Gitu. Set. Oke, kayaknya itu aja eh presentasi dari aku. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya buka mic atau di chat juga boleh. Kalau misalnya buka mic, nanti aku bacain dan aku jawab satu-satu. Gitu, guys. Aku mau. Boleh. Siapa tuh? Iya. Ya. Eh, Aku mau tanya. em, Menurut Kak Fristi dalam pembicaraan ya, itu jahat nggak sih? Semisal ya, semisal dalam obrolan itu ada seorang teman yang dia cukup excited gitu, dia kayak ngasih informasi, jelaskan, suaraku. Kayak ya. ngasih informasi gitu, dia cukup excited, padahal informasinya itu kita udah tahu gitu loh. Tapi kita kasih tahu ke dia, ya gue udah tahu informasinya gitu. Maksudnya udah lebih tahu dulu gitu. Jahat gak sih itu? Hmm, Maksudnya I see. akhirnya menutup excitednya dia buat bercerita gitu loh. Oke, I see. Hmm. Nah, kalau kayak gini, hmm. Sebenarnya sih ya, makanya tadi si Zen Master tadi bilang kalau kita dengerin orang itu kita harus ngosongin cup kita gitu. Jadi kita tuh ya anggap aja kita menerima informasi dari sudut pandang yang lain walaupun itu informasinya sama tapi kalau sudut pandangnya beda kan mungkin akan ada sesuatu yang baru juga gitu misalkan kayak cukup tahu aja gitu. Misalkan kita udah tahu satu film misalnya, satu film kita udah nonton gitu kan. Kita udah nonton. Terus menurut kita biasa aja dan kita udah tahu gitu. Terus tiba-tiba temen dateng kayak, tau nggak langsung dia excited gitu. Tahu nggak, udah nonton ini belum? Padahal kan kamu udah nonton ya, misalnya udah nonton ini belum? Ih, gila ya, seru banget gini-gini. Terus kamu heran gak sih kayak, kenapa gue nonton kemarin kok kayaknya biasa aja, tapi si orang ini heboh banget gitu, excited banget gitu. Tanya aja, oh iya gitu kan. Oh iya, emang gimana ramenya, serunya di mana? Gini, 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 gini. Ya dengerin aja dia ngomong gitu. Dengerin aja dia ngomong, terus hmm, mungkin kamu bisa tanggepin, dengerin gitu ya, dengerin fokus dengerin, baru kalau misalnya kamu udah selesai fokus dengerin dia, baru mungkin kamu bisa cerita sudut pandangmu gitu. Itu di akhir aja. Dan itu pun kalau diperlukan, kalau nggak perlu ya nggak apa-apa dengerin aja karena itu. Menurutku tadi em, apa ya? Gimana ya? Kita tuh harus jangan nyakitin orang sih. Kadang kan kayak ada orang yang gimana ya? Kayak misalkan aku suka sama sesuatu misalkan ya, terus kayak apa sih lo phrase langsung digituin padahal ya kan langsung kayak langsung di down bikin down gitu nggak sih jadi orangnya kita jadi nggak excited lagi gitu menurutku hmm, itu kurang apa ya gimana ya menimbulkan orang lain tuh jadi perasaannya nggak enak nggak sih jadi jadi lemes gitu jadi nggak kayak hilang kan semua excitement dan segala macamnya gitu jadi bener kata Inga be a good person aja gitu. Ya, bukan jahat atau enggaknya, cuman kita kan pengennya tuh istilahnya memberikan kesan yang baik gitu terhadap orang, bikin apa ya? Semakin kita bikin orang lain senang hati, ya, perasaan orang lain senang hati itu akan berbalik ke kita loh gitu. Jadi kayak jadi orang baik dan bikin orang apa namanya? Istilahnya orang lain pun senang gitu dengan keberadaan kita kayak gitu. Oke, baca pertanyaan selanjutnya ya, dari Kak Filia. Aku tipe yang nggak bisa ngatur muka. Dengerin sih dengerin, tapi kalau absurd dikit aja, mukaku tuh nggak bisa bohong. Ada tips ngatur muka nggak? Bukan masalah di ngatur mukanya, Kak. Yang tadi itu, apa namanya, harus di empty dulu, harus dikosongin, harus jangan dijudge gitu. Ya, walaupun menurut Kak Filia absurd,
Tapi kan mungkin menurut orang itu nggak absurd gitu. Jadi ya anggap aja kita tuh buta gitu, bukan buta, apa ya, anggap aja kita tuh nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi fully interest in that person gitu, seabsurd apapun gitu. Aku pernah nonton TED Talk tentang how to have conversation with everyone gitu kan. Terus dia cerita gitu kan. Dia cerita sebelum dia menerapkan metode ini, dia tuh udah males lah ceritanya ngobrol sama orang karena udah ketebak gitu. Misalkan dia ngomong sama sayap kanan ngomongnya ini, ngomong sama sayap kiri pasti sayap kiri tuh kayak gini gitu. Jadi udah ketebak gitu semuanya gitu. Males nggak sih kalau ngomong tentang hal yang udah pasti ketebak kayak gitu. Nah, terus si orang ini terus mikir, aku lupa nanti aku kasih ya link TED Talk-nya. Si orang ini tuh langsung mikir, gimana caranya supaya gue tuh nggak langsung judgmental, nggak langsung menganggap hal itu absurd walaupun emang absurd gitu. Jadi kebayang nggak sih? Dia tuh ceritanya, dia ngobrol sama apa ya? Aku lupa apa sih yang absurd, absurd banget tuh waktu itu aku lupa. Hmm, pokoknya ada suatu suatu kelompok yang memang pemikirannya tuh random, absurd banget. Aku lupa ngobrol tentang apa ya. Pokoknya kayak naon sih gitu, apa sih gitu. Aku lupa sih. Pokoknya yang sangat-sangat absurd lah, pokoknya yang aneh gitu. Apa ya kalau nggak salah yang sekte, apa sih? Sekte yang pemuja spaghetti atau apalah pokoknya aneh banget gitu. Nah itu mungkin yang Sunda Empire kayak gitu. Bisa bayangin gak sih ngobrol sama orang kayak gitu kan. Tapi katanya dia bisa menjadikan bahkan ngobrol sama mereka tuh menjadi sangat-sangat interesting dan dia bahkan nggak usah berpura-pura karena dia memang interest gitu. Dengan cara tadi itu mengubah mindset, mengubah perspektif. Jadi dia tuh cukup kayak gue tuh pengen tahu aja kenapa keabsurdan ini terjadi gitu. Kenapa? Kenapa dia bisa jadi sangat absurd gitu. Cuman apa ya? Jadi istilahnya yang eh, judgmental kita tadi diganti dengan rasa keingintahuan yang besar gitu. Jadi dia mendengarkan si orang yang sangat absurd ini dengan apa ya? Dengan curiosity aja. Oh, oh kenapa kamu bisa percaya kayak gitu gitu kan? Oh, terus kamu percaya sama si dewa spaghetti itu gitu kan? Ya gak apa-apa kayak, oh gitu gitu. Ya dalam hati kayak, wow gitu. Aku tuh dapat ilmu baru loh. Ada loh ternyata orang di dunia ini yang cara berpikirnya seperti itu gitu. Oh, ada loh orang di dunia ini ya yang memang sangat berbeda dari kita gitu. Hidup hidupnya kayak apa ya gitu lah. Jadi diganti dengan curiosity. Jadi Kak Filia nggak perlu berpura-pura termuka, bener-bener tulus pengen tahu aja. Tulus pengen tahu, didengerin aja gitu, didengerin tulus pengen tahu. Misalkan apalagi nih yang bikin kita gedek gitu ya, hmm, misalkan apa sih yang lagi bikin sebel, apa ya? Misalkan misalkan ngobrol sama orang korupsi misalkan gitu lah. Ya udah, sekedar sekedar tahu aja jangan, lu makan uang rakyat gitu, jangan langsung kayak gitu. Dicoba aja gitu kan. Oh, oh gitu. Kenapa sih korupsi? Oh, karena ngerasa kurang gitu kan. Oh, kenapa ya bisa ngerasa kurang? Oh, ada ya orang hidupnya kayak gitu. Oh, ada orang yang walaupun udah punya uang banyak tapi ngerasa kurang terus. Jadi kayak selalu ditarik gitu ya. Dapat ilmu baru, ilmu baru, ilmu baru gitu. Dan pengetahuan itu ya semakin kita tuh kan tujuan kita ada di dunia adalah untuk mengembangkan perspektif gitu. Untuk meningkatkan wisdom kita. Jadi semakin kita tua, semakin kita bijaksana dan semakin kita paham gitu. Semakin kita paham orang, semakin kita paham segala sesuatunya. Nah, ya udah, coba pahami aja kayak gitu. Gitu Kak Velia. Terus apa lagi nih? Yang ku pelajarin dari temanku yang enak diajak ngobrol adalah atur muka bego dan ini perlu latihan.
ngatur muka bego. Ya kalau kalau misalkan kita tulus pengen tahu, kita nggak usah pura-pura bego juga, emang udah tertarik aja gitu. Kayak, iya, terus 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 gitu kan. Terus kenapa? Terus gimana? Oh, lagi dong, kayak gitu kan. Apa namanya? Jadi diganti gitu, jangan jangan kayak, nah, ganti aja mindsetnya. Tapi kalau misalkan kalian memang nggak kuat, ya, maksudnya saking absurdnya gitu, atau memang kalian nggak ada di energi yang cukup. Mendengarkan ini butuh energi besar loh, gitu. Capek loh dengerin ini. Jadi kayak, kalau kalian lagi nggak ada energi, kalian lagi capek, kalian lagi nggak pengen berdealing dengan absurdity atau keabsurdan orang gitu ya. Dan absurdity ya, ya cukup ini aja, apa namanya? eh Aduh, aku apa ya? Ya gimana ya nolaknya ya? Kayak, aduh aku lagi nggak ini gitu, boleh gak ceritanya nanti? Itu kalau temen, kalau bukan temen ya nggak usah dari awal, nggak usah didengerin juga apa. Maksudnya jangan memaksakan diri kuncinya ya. Kalau kita lagi nggak bisa ganti mindset itu susah coy. Ganti mindset itu butuh energi yang banyak gitu. Kalau kita lagi nggak ada di posisi itu, kalau kita vibrasinya lagi nggak tinggi, vibrasinya lagi di either rendah atau lagi lemes aja gitu, lagi lemes aja, ya nggak usah dengerin orang gitu, mendingan kayak ini aja, apa namanya, pergi aja dari situ gitu, jangan jangan memaksakan diri untuk mendengarkan hal yang kalian lagi nggak pengen dengerin misalkan, atau hal yang absurd banget gitu, yang bikin kalian emosi misalkan, nggak usah. Soalnya itu udah nggak mampu kita ganti mindsetnya untuk jadi pengen curious, itu udah nggak mampu kita. Jadi kalau lagi di kondisi yang nggak cukup, nggak energinya rendah, nggak usah memaksakan diri untuk mendengarkan gitu. Kalau curhat nggak apa-apa, kan tadi aku udah cerita ya. Kalau speaking sama listening beda. Kalau speaking lebih gampang daripada listening, karena kalian cuma perlu mencurahkan apa yang ada di dalam diri, dikeluarin semua. Itu nggak apa-apa. Tuh, mana ya? Ini baru kejadian kemarin banget, pasang muka keren sih kalau di situasiku. Hehe, aku keren, tapi keren perlu modal Kak lo. Bisa dilatih sih lo. Oh iya, aku mau nanya, tapi sorry aku gak dengar dari awal. Kalau aku pas temenku cerita terus aku excited kan. Jadi makin nanya-nanya, malah dibilang, ih nanyanya kok detail banget sih, lalu aku jadi tak excited. Oh gitu ya? Ya, ya, sebenarnya eh, gak apa-apa sih. Gak apa-apa sih, tapi ini nanyanya kok detail banget. Gimana ya, itu emang, makanya kita kadang kayak perlu ngukur aja kali ya, kayak segimana kita harus bertanya gitu mungkin ya. Mengukur, oke seorang ini udah dapat kayak gini gini gini. Informasi yang diberikan adalah ini. Lalu sedalam apa informasi yang lain yang ingin kita gali gitu. Yang ingin kita gali. Nah, kalau bisa sih ya nggak apa-apa sih excited gitu ya. Aku mau malah seneng dah. Kalau aku malah seneng kalau misalkan aku lagi cerita, terus si orangnya excited terus nanya-nanya, terus gimana Fris? Terus gimana gitu? Wah tambah nyerocos akunya gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu dibilang, ih kok kamu nanyanya detail banget? Ya udah berarti ya, oh ya cukup tahu aja gitu. Jadi kayak, oh berarti berarti orang ini mungkin kurang suka kalau kamu menggalinya terlalu dalam misalkan. Ya tapi cukup tahu sih, nggak usah baper juga gitu kan, karena memang kayak gitu. Terus, kok detail banget? Oke. Ya, ini tadi lanjutannya ya. Ya jangan jangan baper. Aku jadi penasaran muka mode keren KO. Sebatas nanya yang gak bikin orang risih sih. Nah, ini sebenarnya orang itu ada boundary masing-masing. Tapi aku kasih tahu secara general aja ya. Batas. Batas batas bertanya itu biasanya biasanya ketika kamu sudah masuk ke ranah yang sensitif gitu, atau ranah yang mulai ke pribadi gitu loh. Tapi tergantung kedekatan kamu sama si orang ini juga nggak sih? Kalau misalkan sama orang yang baru kenal sehari gitu terus tiba-tiba kamu nanyain gaji, kan nggak enak kalau kayak gitu ya.
Tapi kalau sama temen deket banget, ya mungkin udah sampai curhat-curhatan dalam banget kali ya, udah sampai curhat-curhatan tentang misalkan tentang pacar atau tentang apa gitu kan. Jadi yang gimana caranya untuk tahu ya dari kita, dan kita ngukur sendiri. Kita tuh sudah sedekat apa dengan orang orang ini gitu. Sudah sebagaimana hubungan kita gitu dengan orang ini gitu. Kita yang ngukur sendiri. Kira-kira kalau kita tanya ini, dia tersinggung nggak ya gitu kan. Nah, gimana cara taunya? Being mindful, sadar gitu. Being mindful. Dengan sadar, eh, kita lihat aja gitu. Nanti tahu kok gimana ya, karena terkadang hal-hal seperti ini kita nggak bisa diteorikan. Karena ini bukan matematika, guys. Kalau matematika kan enak, udah ada formulanya, tinggal masukin aja angkanya gitu kan. Kalau ini kan bukan satu tambah satu sama dengan dua. Jawaban setiap orang kan pasti berbeda-beda gitu. Jadi cara taunya gimana ya dari diri kita sendiri, mikir aja gitu. Makanya setiap kita bicara, harus dipikirkan. Jadi kalau kita ngomong guys, atau kita bertanya, itu harus dipikir pertama apakah itu benar, kedua apakah itu baik, yang ketiga apakah itu perlu gitu. Jadi kalau kamu mau bertanya sesuatu, apakah pertanyaan kamu baik atau tidak? Apakah pertanyaan itu perlu atau tidak? Coba ditanyakan diri sendiri. Itu caranya ya. Tiga tadi ya. Kalau bicara tiga hal diperhatikan. Biasa gue gini, wah luar biasa sekali ya. Waduh. Padahal cuma nanya kayak kotanya di mana atau kemarin sampai jam berapa di sana. Gitu-gitu. Hmm, tergantung orang ya ini. Tergantung orang. Ada yang menganggap ini dalam, ada yang enggak juga. Pernah dijebak diajak meet up sama teman lama. Pertama nongki berdua, terus tiba-tiba daring dua, leader M&M yang aduh. Di Jakpus ada yang lucu-lucu tahu. Diginiin. Apa ini? Lu aja sendiri ambil data hari Sabtu Minggu. Oh, ini yang ngantar-ngantar. Kamu weekend jahat banget. Lucu bagian mananya? Oh, ya Allah gak gaji juga Kak. Iya, iya. Sama pacar aja gak pernah ngomongin gaji, soalnya belum pernah pacaran. Lu sering tuh pas cerita terus dijawab rumah mending lah gue. Maaf bukan lagi adu nasib. Nah ini juga teman-teman ya, kalau lagi ada orang yang curhat atau cerita, tadi keep your cup empty guys gitu. Jadi denger aja, terima aja, denger aja gitu. Nggak usah kasih opini kita kalau nggak perlu ya, gitu. Kalau aku nemu orang kayak gini, kusundul empedunya, waduh, enggak. Bisa nggak motong gue ngomong nggak? Gue sering gitu juga. Maksudnya apa? Bisa nggak motong gue ngomong? Oh, motong. Hmm. Bener sih, mikir dulu. Apakah itu baik, apakah itu perlu, dan konteksnya kita sedekat apa. Paling risih sama orang SKSD, soal gak deket tapi bercandanya kebablas. Nah, soal bercanda, guys. Soal bercanda. Bercanda juga perlu dilihat ya, guys. Dilihat-lihat ya. Kadang tuh, yang aku perhatiin nih, apalagi orang-orang Indonesia nih ya. Kalau bercanda suka kelewat batas. Jadi, hmm, gimana ya guys? Terutama nih yang suka bercanda jorok sih menurutku tuh kayak kayak gimana? Nggak apa, makanya tadi lihat dulu orangnya. Terus em, kalau bisa sih jangan ya sebenarnya nggak usah lah bercanda jorok gitu ya nggak sih? Nggak ada gunanya, apa sih gunanya? Kayak kayak nggak ada kan gunanya kayak ngomong kayak gitu gitu atau bercanda kayak gitu. Jadi dipikir aja setiap kali kita bicara apakah ini perlu atau enggak gitu. Apakah kata-kata yang keluar dari mulut kita akan berguna atau tidak gitu. Apakah kata-kata yang keluar dari mulut kita akan menyakiti orang atau tidak gitu. Kalau akan menyakiti orang mendingan ditahan aja nggak usah gitu. Nggak usah ngomong kayak gitu. Oke, gemes banget apa nih? Kadang orang gini ngerasa
ngerasanya dia dekat sama kita padahal siapa Anda perlu belajar sosialisasi ini kayaknya. Ya, makanya kita juga kita juga harus mengukur diri, jangan-jangan kita juga kayak gitu. Di apa namanya? Jangan makanya tadi balik lagi ya, kalau kita bicara apakah perlu atau tidak gitu dilihat ya, apakah harus atau tidak dikeluarkan gitu. Dijorokin gak bagus, orang bisa nyungsep. Parameter kedekatan kalian sama seseorang apa sih? Gitu. Parameter kedekatan. Mungkin jawaban orang akan berbeda-beda ya. Tapi kalau aku sih kayak se senyaman apa aku ngobrol sama dia gitu atau enggak istilahnya ya, bisa nggak aku tuh nelepon orang ini misalkan nelepon orang ini malam random gitu, secara random cuma pengen curhat gitu. Kalau orang ini bisa sampai selevel itu sih berarti aku ya dekat gitu sama orang itu kayak gitu. Tapi sayangnya tidak ada. Oke, kalau aku pikir-pikir nggak ada deh orang orang yang bisa aku telepon random tengah malam kayak gitu. Akunya merasa kayak gitu. Ya paling suamiku loh. Padahal gak usah ditelepon ada juga gitu. Terus apa lagi nih? Suka bingung apa aku terlalu friendly jadi dia merasa aku gampang dibercandain. Padahal dalam hati ku be like lu siapa sopan begitu. Iya, apa namanya? Ini bingung juga ya kita nanggepin ya kalau di kayak gini. Aku tipenya jujur dan langsung mengkomunikasikan apa yang aku rasa dan ini membuat obrolan jadi lebih mudah. Nah, iya bener, Kameri nih bagus nih. Terus apa yang dia ceritain ke di yang kita ceritain ke dia dan apa yang dia ceritain ke kita. Oh, ini parameter ya, parameter kedekatannya. Kayak gitu. Aku tadi udah ini ya tutup share screen-nya ya. Oke, aku stop dulu ya live Instagramnya.